Newcastle United susah payah kalahkan tim divisi keempat. Newcastle United berhasil melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah berhasil mengandaskan perlawanan tim divisi keempat yakni Tranmere Rovers dengan skor akhir 2-1. Sempat tertinggal 1-0, gol dari Jamal Lascelles dan juga Chris Wood membawa The Magpies melaju ke putaran ketiga dari Carabao Cup. Chelsea bertemu Man City di putaran ketiga Carabao Cup. Big match sudah harus tersaji pada putaran ketiga Piala Carabao Cup atau Piala Liga di musim ini, ketika Manchester City akan menghadapi Chelsea berdasarkan hasil undian. Adapun Manchester United akan melawan Aston Villa, Leeds United akan menghadapi Wolverhampton. Di tempat yang lain ada juara bertahan yakni Liverpool yang akan menghadapi Derby County, dan ada Arsenal yang akan menghadapi Brighton and Hove Albion. Pertandingan putaran ketiga Piala Carabao Cup akan berlangsung antara 8 November hingga 10 November mendatang. UEFA bakal sanksi 10 klub termasuk Barcelona. UEFA dikabarkan akan mengumumkan rangkaian sanksi terhadap 10 klub besar Eropa yang melanggar financial fair play di musim 2020-2021. Pekan lalu, media ternama Prancis yakni LQB membocorkan bahwa salah satu tim tersebut adalah PSG. Namun selain mereka, klub lain yang juga dalam pantauan UEFA adalah Barcelona, Juventus, Marseille, Inter Milan, hingga AS Roma. Direktur Munchen jelaskan alasan enggan tampung Cristiano Ronaldo. Direktur olahraga Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic menjelaskan alasan timnya enggan mengontrak Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas ini. Salihamidzic menerangkan dari sudut pandang olahraga dan keuangan, sulit bagi The Rotten untuk merekrut ex-pemain dari Real Madrid tersebut. Menurutnya Bayern Munchen mempunyai 8 pemain untuk 4 posisi di lini depan. Semuanya berstatus pesepak bola kelas dunia, dan dengan adanya CR7 bakal sulit bagi mereka untuk melakukan rotasi. Liverpool lagi kena kutukan 7 musim dari Jurgen Klopp. Dilansir dari Daily Mail, manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp sedang dalam sorotan. Di tahun ke-7 bersama Liverpool, Klopp masih kesulitan di awal musim yang baru ini. Sebelumnya Klopp pernah 7 musim melatih klub Jerman yakni Mainz, dan Klopp untuk pertama kalinya dalam sejarah klub berhasil membawa Mainz promosi ke Bundesliga Jerman. Sayangnya setelah itu Mainz kembali terdegradasi. Klopp pun pindah ke Borussia Dortmund, sempat sukses meraih 2 gelar Bundesliga. Sayangnya di tahun ke-7-nya di Borussia Dortmund, Jurgen Klopp malah finish di urutan yang ke-7. Dan di tahun 2022 ini Klopp sedang memasuki tahun ke-7 bersama Liverpool. Bocoran pemain terbaik UEFA milik Karim Benzema. Hampir 2 minggu yang lalu UEFA mengumumkan 3 nominasi untuk penghargaan pemain terbaik pria yakni Karim Benzema, Thibaut Courtois, dan juga Kevin De Bruyne. Namun menurut bocoran informasi yang diungkapkan oleh media Spanyol yakni AS, UEFA telah memilih striker utama Real Madrid itu sebagai pemenangnya. Tak hanya itu, banyak orang yang juga percaya bahwa Benzema juga akan memenangkan Ballon d'Or musim ini. Menurut AS, Courtois kalah dari rekan timnya tersebut dalam penghargaan pemain terbaik, tetapi ia akan mengambil penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik. Sepakat Arsenal pinjamkan Nicolas Pepe menuju Nice. Arsenal disebut telah mencapai kesepakatan dengan Nice untuk transfer pinjaman Nicolas Pepe selama 1 musim. Pepe bakal mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain untuk membuktikan kualitasnya. Tidak ada opsi atau kewajiban pembelian permanen dalam klausul kontrak peminjamannya tersebut. Artinya Arsenal masih berharap Pepe bisa menemukan permainan terbaiknya dan kembali ke Emirates Stadium pada tahun mendatang. Maitland Niles jadi pemain ke-7 yang bakal disingkirkan oleh Arsenal. Football London melaporkan Ainsley Maitland-Niles masih berada di luar rencana Arteta di musim ini. Sang pemain dipastikan akan sangat kehilangan banyak menit bermain. Oleh sebab itu ia kini memaksa keluar dan mencari klub baru. Arsenal membolehkannya dengan syarat sebagai peminjaman saja. Arsenal berencana memperpanjang kontraknya selama setahun sampai tahun 2024. Dengan begitu Arsenal masih bisa mengevaluasi jalan terbaik bagi Ainsley Maitland-Niles sekembalinya dari masa peminjaman. Dan dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Southampton tertarik untuk bisa meminjam sang pemain.
Sampdoria jadi yang terdepan amankan jasa Harry Winks. Dikutip dari Football Italia, Sampdoria dikabarkan memimpin pemburuan untuk mendapatkan Harry Winks dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur. Selain Sampdoria, AS Roma juga dikabarkan telah ditawarkan untuk bisa memboyong Wing, dan skuad asuhan dari Jose Mourinho tersebut kini mulai mempertimbangkan soal kemungkinan mendaratkan pemain asal Inggris tersebut. RB Leipzig turut ramaikan persaingan untuk mendapatkan Trevoh Chalobah. Dikutip dari Football Italia, RB Leipzig akan bersaing dengan beberapa klub besar Liga Italia seperti Inter Milan yang telah menunjukkan minat kepada Trevoh Chalobah. RB Leipzig kini diterpa krisis pemain di lini belakang, menyusul bek Lukas Klosterman yang cedera dan berusaha untuk mendatangkan Chalobah yang kini mulai tampil menonjol di bawah asuhan dari pelatih Thomas Tuchel. Skuad asuhan dari Domenico Tedesco ini ingin meminjam dan mencoba mengambil Chalobah dengan status sebagai pemain pinjaman. Tawaran West Ham United untuk Lucas Paqueta ditolak. Pelatih West Ham United David Moyes ingin membawa lebih banyak kualitas di lini tengah mereka dan kini tengah mengincar Lucas Paqueta. Dikabarkan West Ham telah membuat penawaran sebesar 42 juta pound, namun sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Lyon. Mantan gelandang AC Milan ini telah mencatatkan 33 caps bersama timnas Brasil dan menampilkan style versatile di lini tengah. Pemain asal Brasil tersebut bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang box to box, frontman, dan bahkan bisa digunakan sebagai winger. Samuel Umtiti resmi tes medis bersama Lecce. Samuel Umtiti diperkirakan akan mendarat di Italia pada Jumat waktu setempat untuk menyelesaikan kepindahannya dari Barcelona menuju Lecce. Mengutip dari Football Italia, Lecce berada di ambang melakukan salah satu kejutan di bursa transfer musim panas ini. Barca dan Lecce sekarang sedang mengurus dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah peminjaman dari Samuel Umtiti. Laporan itu menunjukkan bahwa klub raksasa asal Spanyol tersebut akan membayar sebagian besar gaji dari pemain Perancis itu. Setelah Eric Bailly, Manchester United masih akan lepas 3 bek lainnya. Pelatih Manchester United Erik ten Hag dikabarkan masih akan melepas 3 defender lagi pada bursa transfer musim panas ini setelah mereka berhasil melepas Eric Bailly. Ketiga pemain tersebut adalah Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, dan juga Tuan Sibi. Dan The Telegraph mengklaim bahwa ketika pemain tersebut berpulang pergi dari Old Trafford pada pekan depan, ada alasan mengapa Ten Hag ingin Manchester United melepas 3 pemain lagi. Yang berharap kepergian para pemainnya tersebut bisa memberikan ruang bagi pemain baru untuk segera bergabung. Arkadiusz Milik selangkah lagi jadi milik Juventus. Juventus semakin dekat untuk mendatangkan penyerang Marseille yakni Arkadiusz Milik. Kedua belah pihak diketahui sudah mencapai kesepakatan secara personal. Milik nantinya akan bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Dan di akhir masa peminjamannya, Juventus bisa mempermanenkan pemain berpaspor Polandia tersebut. Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa Juventus harus membayar sekitar 2 juta euro untuk biaya peminjamannya, dan jika ingin mempermanenkannya, si nyonya tua harus membayar sekitar 8 juta euro kepada Marseille. Resmi Dele Alli pindah menuju Besiktas. Kepindahan Dele Alli dari Everton ke Besiktas nampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Ali dikabarkan bakal pindah ke klub Liga Turki tersebut dengan status permanen. Manajer The Office yakni Frank Lampard diberi konfirmasi terkait kepindahan Dele Alli menuju Turki, yang mengatakan negosiasi dengan pihak Besiktas telah memasuki tahapan akhir. Kepindahan ke Turki menjadi bukti penurunan permainan dari Ali. Pasalnya ia baru dipinang The Office pada Januari yang lalu dan tak bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Resmi Newcastle United pecahkan rekor transfer untuk striker yang baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Newcastle United telah mencapai kesepakatan dengan semua pihak untuk transfer Alexander Isak dari Real Sociedad. Kabarnya nilai transfer ini mencapai 60 juta pound, angka yang cukup besar untuk striker berusia 22 tahun. Artinya Eddie Howe yakin betul dengan kualitas dari sang pemain. Angka sebesar 60 juta pound tersebut sekaligus bakal memecahkan rekor transfer dari klub. Artinya Isak bakal menjadi pembelian termahal Newcastle United sepanjang sejarah.
Manchester United ajukan tawaran pinjaman untuk Martin Dubravka. Menurut laporan dari The Athletic, Manchester United sedang mencari penjaga gawang yang lain, dengan Martin Dubravka dari Newcastle United muncul sebagai target potensial. Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Newcastle untuk meminjam pemain berusia 33 tahun itu. Tetapi sayangnya kedua klub belum menyepakati kesepakatan untuk pemain internasional Slovakia itu. Dubravka masih memiliki 3 tahun tersisa untuk menjalankan kontraknya saat ini. Namun sayangnya posisi ia tergeser oleh Nick Pope yang baru saja datang pada musim panas ini. Elkan Bagot bakal lawan klub Liga Inggris di Carabao Cup. Hasil undian ronde ketiga Carabao Cup atau Piala Liga musim 2022-2023 sudah ditentukan. Gillingham yang diperkuat oleh pemain Indonesia yakni Elkan Bagot akan bertemu dengan klub Liga Inggris pada putaran ketiga nanti. Gillingham dijadwalkan akan berhadapan dengan klub Liga Inggris yakni Brentford di Community Stadium. Witan Sulaiman cetakkan brace. Pemain timnas Indonesia yakni Witan Sulaiman berhasil mencetakkan 2 gol pertamanya untuk AS Trenčín di laga Piala Slovakia melawan FC Slovan, dan di laga itu Trenčín menang dengan skor 14-0. Witan yang menjadi starter bukan hanya mencetakkan gol, tetapi juga memberikan assist, tepatnya pada menit kedua untuk gol pertama dari Trenčín yang dicetakkan oleh Latenai. Witan sendiri berhasil mencetakkan gol kedua untuk Trenčín di laga tersebut lewat tendangan lob cantik pada menit yang ke-10. Dan gol kedua Witan datang pada menit ke-31, dan ini adalah gol kelima Trenčín di laga ini. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.